So guys, welcome back to Bangka Mukbang Angka. Mukbang Angka itu sebenarnya nggak tahu sih, asal gacha aja. Kan kita sekarang mau dalam rangka mengolah data numerik kan. Bagaimana mestinya numerik pasti angka nih, kita ngolah data numerik, data angka. Nah, jadi tercetuslah kita mukbang angka. Kita makan angka di sini teman-teman. Nah, BTW teman-teman, di sini saya akan menguji salah satu data di aplikasi SPSS, yaitu uji data lebih dari 2 kelompok. Nah, nanti kita ada 2 data nih, data mana yang normal dan mana data yang tidak normal. Nanti data yang normal ini kita akan melakukan uji ANOVA. Kemudian nanti untuk data yang tidak normal kita akan lakukan uji apa coba? Kruskal-Wallis dan juga Man with Need 100 buat kamu. Oke, kita lanjut. Oke, pertama kita buka dulu laptopnya, pasti kita buka dulu. Oke, nanti aku tampilkan di sini ya, apa namanya, screen recordnya. Oke, kita masuk ke data yang pertama. Oke, kita buka dulu file Excel-nya, kita mengakses data yang udah disiapkan. Nah, di sini ya. Di sini kita punya data apa ini? Data 4 jenis instrumen investasi. Nah, ini sudah dikelompokkan ya, teman-teman. Nah, ini untuk data pertama. Ini untuk data kedua nanti kita uji juga. Jadi, mana data yang normal dan tidak normal. Oke, kita masuk ke data yang pertama dulu ya. Oke, nah seorang peneliti ingin mengetahui nih apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat return on investment atau ROI tahunan pada 4 jenis instrumen investasi yang umum digunakan investor pemula, yaitu, nah ini untuk kelompok ini kita ubah dulu ya, harusnya ini tuh 1 teman-teman, bukan huruf 2, biar tidak pusing ya. Nah, ini untuk C-nya kita ganti 3 dan terakhir D-nya jadi 4. Nah, untuk kelompok 1 itu deposito bank, 2 saham syariah, kemudian 3-nya reksadana pasar uang, dan 4 obligasi korporasi. Untuk hipotesisnya, hipotesis 0, tidak ada perbedaan ROI rata-rata keempat instrumen. Dan untuk hipotesis alternatif atau H1, ada perbedaan rata-rata ROI minimal di salah satu instrumen. Nah, kita akan melakukan uji beda dengan data ROI di atas ini menggunakan SPSS, lalu menginterpretasikan hasil uji, teman-teman. Nah, kita masuk ke SPSS-nya. Mana SPSS-nya? Apa ini? Oke, ini close saja. Nah, ini untuk SPSS-nya. Kita copy paste saja dari data yang di SPSS, di Excel. Gak perlu sama judulnya, kita. Nah, ini kita copy paste di kolom kedua ya. Kolom ke-1-nya untuk kelompok. Lalu ini kita copy juga di bawahnya ya, bukan di sampingnya, karena ini data uji lebih dari 2 kelompok. Ini berarti ada 4 kelompok ya, teman-teman. Nah, lalu ini yang terakhir. Nah, sudah. Kita kelompoknya juga jangan lupa kita copy paste juga. Yang awal jangan salah input. Lalu kelompok 2. Nah, di sebelah sini. Kemudian kelompok 3-nya dan kelompok 4 yang terakhir.
Sini. Udah kan, tidak ada yang lebih. Ada berapa data ini? Ada sekitar ada 72 data ini di sini. Sudah ya. Nah, kita masuk ke variabel view, kita ubah ininya menjadi apa ya namanya? Kelompok ya. Ini kelompok. Ini kelompok. Kemudian ini itu apa tadi? ROI ya. Nah, ininya kita ubah jadi scale juga. Kemudian ini desimalnya tadi ada gak? Ada ya. Berarti ubahnya yang ini aja, yang kelompok aja. Dia tidak ada desimal. Ini 2. Kemudian untuk values-nya kita tambah. Untuk kelompok 1 tadi apa? Untuk kelompok 1 itu deposito bank. Deposito bank. Kemudian 2-nya itu adalah saham syariah. Untuk yang kelompok 3 reksadana pasar uang. Kemudian untuk yang keempatnya itu adalah obligasi korporasi. Enter. Oke. Di sini. Nah, di sini pasti udah berubah ya. Kelompoknya tadi yang 111, 2222, 3 sampai 4. Kita rapikan dulu, teman-teman. Nah. Oke, lanjut. Tadi kita apa sih namanya untuk ini diubah ya namanya, bukan kelompok, yaitu instrumen. Seperti itu. Kita lihat tadi ke Excel-nya. Nah, instrumen investasi. Nah, untuk di labelnya ini kita masukkan perbedaan rata-rata tingkat ROI. Perbedaan tingkat rata-rata ROI. Kemudian di sininya kita masukkan instrumen investasi. Instrumen investasi. Sudah, kita masuk lagi ke data view. Kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu ya teman-teman, pasti apakah data ini normal atau tidak. Kita klik analyze, kemudian ke deskriptif statistik, kemudian pilih explore. Nah, untuk instrumen investasi kita masukkan ke factor list, dan ini perbedaan tingkat rata-ratanya ke dependent list. Kemudian option ke plots. Nah, di sini ada normality, kemudian continue. Oke. Nah, di sini ada hasil apakah datanya normal atau tidak. Paling bawah. Nah, di sini ada judulnya test of normality. Nah, untuk datanya ini deposito bank, saham syariah, reksadana, obligasi korporasi ini ternyata nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, yang mana mengartikan bahwa data dari keempat instrumen investasi tersebut itu memiliki data yang normal, seperti itu. Nah, kalau misalkan data uji beda lebih dari kelompok memiliki data normal, ini kita lanjutkan ke uji ANOVA, uji one way ANOVA ya. Kita masuk lagi ke sini, kita analyze, kemudian ke compare means ya. Oh iya, ini kita mau melakukan tes homogen dulu ya. Ini apakah datanya homogen atau heterogen. Lalu ke one way ANOVA. Seperti biasa, ini ke instrumen investasi masukkan ke faktor, perbedaan tingkat rata-rata masukkan ke dependent list, kemudian ke option, kemudian kita masuk ke ini homogeneity of variances.
Oke. Nah, kita oke kan juga terakhir. Apakah hasilnya homogen atau tidak? Nah, karena datanya ini mereka dari nilai signya itu kurang dari 0,001, maka data mereka itu ternyata heterogen, teman-teman, aka tidak homogen. Nah, kalau misalkan datanya ini normal tapi heterogen, maka kita langsung melakukan uji robust test. Kita ke compartments juga, kemudian ke one way ANOVA. Nah, udah ya, seperti ini kita masuk ke option. Kita centang Wells test ya. Jadi nggak usah centang lagi karena tadi sudah Wells test saja. Kita continue, kita oke kan. Nah, ini untuk nilai robust test of equity of means. Nilai signifikasinya kurang dari 0,001. Nah, untuk melihat multiple comparisonnya, kita ke analyze lagi, kemudian ke compartments, one way ANOVA, lalu ke post hoc ya. Nah, karena datanya ini tidak homogen, maka kita centangnya yang Games-Howell. Kalau misalkan datanya homogen, ya boleh pilih 2K ya. Kita continue, oke kan. Nah, akan muncul post hoc test, multiple comparison, seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah melakukan semua uji tadi, uji normalitas, kemudian uji homogenitas, robust test, dan juga post hoc test, itu sudah memenuhi dari data uji lebih dari 2 kelompok, teman-teman. Dengan tadi pada prakteknya kita menemukan hasil data angka yang normal tapi tidak homogen maksudnya, dan aka heterogen. Kita masuk ke robust test dan juga post hoc test, seperti itu. Nah, untuk interpretasinya di sini, ini untuk interpretasinya saya sudah membuatnya. Nah, ini untuk uji bedanya tadi kita sudah melakukan tes normality, tes homogenitas, kemudian robust test, dan juga post hoc test. Nah, ini uji asumsinya normalitas ya tadi. Nah, semua signifikan lebih dari 0,05, data ROI tiap kelompok berdistribusi normal. Kemudian homogenitasnya kurang dari 0,001 yang berarti heterogen. Nah, untuk uji ANOVA, hasil ANOVA untuk nilai F-nya itu 65,430. Kemudian hasil Wells test-nya, P-nya kurang dari 0,001, yang artinya ada perbedaan signifikan rata-rata antara ROI di antara minimal satu instrumen investasi. Nah, lalu kesimpulan akhirnya berdasarkan hasil uji ANOVA tadi yang dilanjutkan dengan uji post hoc Games-Howell, diperolehlah nilai signifikan P kurang dari 0,001 ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan rata-rata ROI tahunan pada 4 instrumen investasi yang diteliti, yaitu deposito bank, saham syariah, reksadana, pasar uang, dan juga obligasi korporasi. Itu untuk uji ya, datanya normal ternyata. Next. Oke, itu tadi kita udah menguji ya data uji lebih dari 2 kelompok yang normal ternyata. Kita masuk ke data uji lebih dari 2 kelompok. Apakah data ini normal atau tidak? Semoga tidak normal ya. Karena kan kita mau kalau misalnya tidak normal, kita mau menguji uji beda yang lain gitu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke SPSS yang tadi, kita masuk ke sheet data 2. Nah, kita sudah punya datanya juga di sini. Nah, seorang peneliti dari LSM Anggrek ingin menguji apakah ada perbedaan penghasilan antara buruh pabrik di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Berdasarkan hasil observasi diperoleh data sebagai berikut, ini datanya. Nah, kemudian dengan menggunakan alpha 5% atau 0,005, ujilah hipotesis terdapat perbedaan penghasilan antara buruh pabrik di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Ini untuk kodenya. Oke, kita masukkan dulu ya. Kita masukkan ininya dulu deh, kotanya. Mana SPSS-nya? Ini. Kita
copy paste saja biar cepat. Kita masukkan semuanya, jangan salah input. Kotak terakhir. Ada berapa? Ada 50 data. Kita masukkan penghasilannya sini di kolom kedua. Masukkan semuanya, copy paste, jangan salah input. Nah, terakhir Oke, sudah ya, ini sudah ada semuanya, ada 50, ini sudah sampai 50, berarti per daerah itu ada 10 ya, 10 data. Udah, kita ke variable view seperti tadi, kita ini masukkan ya name-nya. Name yang pertama itu apa? Kota. Kota, kemudian di sininya penghasilan. Kemudian ini desimalnya 0 kan ya, karena tidak pakai desimal. Kemudian penghasilan juga tidak memakai. Kemudian labelnya ini tetap kota saja, tapi untuk penghasilan ini kita namanya apa ya? Bentar. Penghasilan buruh pabrik aja ya, penghasilan buruh pabrik. Penghasilan buruh pabrik. Oke, untuk values-nya kita masukkan, kita nyontek dulu di sini. Nah, ini Bandung, Jakarta, Semarang. Untuk 1 Bandung, 2-nya Jakarta, 3-nya Semarang. Untuk 4-nya apa tadi? Lupa. Surabaya, 5-nya Yogyakarta. Surabaya, 5-nya Yogyakarta. Oke kan? Kemudian ini kita ubah ke scale, dua-duanya sudah otomatis pasti ini sudah berubah ya. Nah, kita pertama kita pasti harus melakukan uji normalitas. Nah, untuk uji normalitasnya kita analyze seperti biasa, kemudian ke descriptive text, kemudian kita ke explore ya. Nah, untuk kota kita masukkan ke factor list, untuk penghasilan buruh kita masukkan ke dependent list, kemudian options, maksudnya plots. Nah, kita masukkan ke normality plots with test, continue, kemudian apakah datanya normal atau tidak normal? Semoga tidak normal ya, biar kita melakukan uji beda yang lain. Nah, ini untuk tes normality-nya. Untuk kota Bandung, Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta, mereka datanya tidak normal karena kurang dari 0,05 tadi ya. Nah, untuk Surabaya ini sendiri dia datanya normal, yaitu 0,136, lebih dari 0,05. Nah, dikarenakan banyaknya data yang tidak normal, maka kita lanjut ya, bukan ke uji ANOVA tapi kita uji Kruskal-Wallis. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke analyze lagi, bukan ke compare means tapi kita masuk ke non parametric text test, kemudian ke legacy dialog, kemudian ke key independent samples. Nah, ininya masukkan ke grouping variable, kemudian ini ke penghasilan buruhnya ke tes variable list ya. Ini centangnya Kruskal-Wallis, kemudian klik kotaknya, kemudian define range. Minimumnya kan kita tadi punya 5 kelompok, berarti masukkan minimalnya 5, minimumnya 1, kemudian maksimumnya berarti 5 ya, karena tadi kita punya 5 kelompok. Kemudian nah, kita sudah punya datanya nih, tes ranks dan juga tes statistics nih ya. Nah, kemudian
lanjut lagi kita ke tes ini Man Whitney ya. Kita lanjut lagi ke Man Whitney. Terakhir Man Whitney U-test. Kita masuk ke analyze. Ini yang paling panjang teman-teman, karena kita harus harus membandingkan dua kelompok, tapi harus semuanya. Jadi misalkan 1 sama 2, 1 sama 3, 1 sama 4, 1 sama 5. Lanjut lagi, 2 sama 1 tadi kan udah, berarti lanjut lagi ke 2 sama 3, 2 sama 4. Jadi harus sama-sama pernah nih dibandingkan gitu ya. Oke, karena kita lanjut ya, karena uji Man Whitney ya, kita punya 5 kelompok, berarti kita harus melakukan berapa kali nih melakukan perbandingan 2 kelompok dari 5 kelompok itu. Jadi harus semuanya harus pernah merasakan dibandingkan gitu. Kita list dulu aja di sini di Excel ya, biar tidak kelewat kelompok yang dibandingkannya. Kelompok 1 misalkan dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, lalu 2 dengan 3, agak sama 1 ya, karena udah ini di atas. Nah ini. Kemudian 2 dengan 4, 2 dengan 5, kemudian 3 dengan 4, berarti ya enggak 3 sama 2 karena udah, 3 sama 1 udah juga. Kemudian 3 sama 5, 3 sama 5 ya. Ini. Nah, itu ke atas ini, terlalu atas. Nah, terakhir 4 sama 5. Udah nih. Berarti semuanya itu harus ada 4 kali ya. Nih, satunya ada 4 kali. Kemudian 2-nya ada 4 kali juga sama yang di sini. Kemudian 3-nya 4 kali juga, di sini 2, di sini 1, di sini 1. Kemudian yang 4-nya juga ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 5-nya juga sama, ada 4, 1, 2, 3, 4. Udah ya. Berarti ada berapa kali ini? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 kali ya kita melakukan perbandingan 2 kelompok dari 5 kelompok. Ini kita hapus saja biar tidak pusing. Oke, masuk lagi ke SPSS ya. Kita masuk lagi ke SPSS, kita melakukan uji Man Whitney U-test. Kita ke analyze, kemudian ke non-parametric test, legacy dialogues, kemudian ke 2 independent samples. Nah, kita masukkan ke sini, kotanya ke grouping, penghasilan gurunya ke test variable list. Ini udah tercentang ya Man Whitney. Nah, ini kita klik kota, define group. Kita mau grup mana dulu? Grup 1 dan 2 ya. 1, ini 2. Continue. Oke. Sudah ada hasilnya. Nah, ini range-nya, entitas statistiknya. Berarti kelompok 1 itu adalah Kota Bandung, kelompok 2 itu adalah Jakarta. Kita lanjut dulu aja ya semuanya. Kita perbandingkan. Kemudian kita ke mana tadi? Ke non-parametric, legacy dialogues, ke independent samples. Ini semuanya sama ya. Define, berarti 1 dengan 3 gitu.
Oke, sudah ya, ini semuanya kita bandingkan 10 kali ya. Semuanya dibandingkan 2 kelompok dari 5 kelompok. Kita hitung ya, takut salah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah ya, berarti itu kita sudah melakukan 10 uji perbandingan, uji Man Whitney U-Test dari 5 kelompok tadi. Nah, untuk selanjutnya sudah selesai untuk uji data tidak normal dari data lebih dari 2 kelompok tadi. Nah, mungkin kita bisa ulas lagi. Tadi yang pertama itu kita uji normalitas nih, karena dia datanya kebanyakan tidak normal, maka kita harus melakukan uji Kruskal-Wallis, bukan ke ANOVA. Kalau ke ANOVA tadi yang datanya normal. Nah, selanjutnya sudah nih uji Kruskal-Wallis nih ini. Nah, untuk tingkat rata-ratanya itu paling tinggi ada di kota apa ya? Ada di kota Surabaya, yaitu sebesar 37,85. Yang terendah itu ada di Yogyakarta sebesar 5,50. Nah, ini untuk statistiknya, untuk signifikannya itu kurang dari 0,001, kurang dari 0,05 gitu. Nah, ini untuk Man Whitney testnya, kita baca aja ya, satu aja, gak usah 10-10-nya. Nah, kita bandingkan Bandung Jakarta nih penghasilan guru pabriknya. Nah, untuk yang paling tinggi rata-ratanya itu adalah 10,7 nih Jakarta dibandingkan Bandung. Beda tipis sekali, dengan Bandung itu sebesar 10,3 gitu ya. Nah, kemudian untuk signifikannya itu sebesar 0,878 gitu ya. Satu lagi deh. Nah, ini untuk yang kedua, kita membandingkan Bandung dengan Semarang. Ini yang paling tingginya mana rata-ratanya, yaitu Semarang sebesar 10,90 dibandingkan Bandung yaitu hanya sebesar 10,10 ya. Untuk signifikannya itu sebesar 0,760. Oke guys, itu saja ya, kita sudah melakukan tadi 2 uji. Enggak 2 uji maksudnya. Ya, kita tadi melakukan beberapa uji ya, tadi dari data normal harus ke uji mana lagi, kemudian kalau datanya tidak normal harus ke uji mana. Itu kalau misalnya kasusnya lebih dari 2 kelompok ya teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan tadi untuk uji normalnya kita lanjut ke one way ANOVA. Sebelumnya itu tes homogenitas dulu, terus kemudian robust test, kemudian ada kalau misalkan heterogen kita tampilkan centang James Howell ya. Tadi kalau misalkan datanya homogen itu adalah click to K, centang to K. Kalau misalkan datanya tidak normal, kayak tadi tes normalitas kalau kurang dari 0,05, kemudian kita tes Kruskal-Wallis, kemudian udah Kruskal-Wallis kita masuk ke uji Man Whitney U-Test gitu. Oke teman-teman, itu sekian ya tutorial mukbang angka part 1. Gak tahu ya kalau misalnya ada part-part yang selanjutnya. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, selamat malam mukbang angka, bye bye.